Mas Habib, ini kan Mas Agung Baskoro menarik dikatakan bahwa ini menjadi ujian loyalitas untuk Partai Gerindra bersama dengan Kim sampai akhir. Tapi ada juga tanggapan bahwa untuk Pilkada Jakarta harus renegosiasi ulang. Untuk dari Partai Gerindra sebenarnya mau bergabung bersama Partai Golkar tapi dengan syarat harus bersama dengan Kaesang, Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, atau ada opsi lainnya? Bagaimana Mas Habib? Saya pikir jangan dipecah belah ya, ini Kim ini sama teman-teman ya. Jadi gini, namanya kita format pilkada ya, sebisa mungkin kita menguasai sebanyak mungkin pilkada, ya, terutama daerah-daerah yang dianggap strategis, seperti Jawa ya, kemudian di Jakarta ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Kalau bisa ya, kita menang di semua daerah tersebut. Tapi kalau nggak bisa ya nggak ada masalah gitu kan. Karena itulah ini bagian dari ikhtiar. Apakah penting Jawa Barat, apakah penting Jakarta? Ya penting dua-duanya gitu kan. Nah untuk itu proses komunikasi saat ini terus berjalan. Kita sudah membuktikan bahwa di Pilpres kemarin ya, tidak ada ego-ego kepartaian. Ya. Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Nah, begitu juga nanti di di pilkada-pilkada ini saya pikir yang paling pas ya adalah kalau kita mau bisa kuat ya, kita menanggalkan ego-ego kepartaian masing-masing. Ditambah satu lagi situasi, hampir tidak ada satu partai pun di provinsi-provinsi yang strategis ini bisa mengajukan calon sendiri. Karena itu kalau membangun strateginya berdasarkan partai saja, pasti nggak akan ketemu ya satu sama lain. Tapi kalau memang berbasiskan kepentingan bersama, ya perjuangan bersama, saya pikir bisa ketemu. Jadi nggak perlu dipertentangkan apakah loyalitas kepada siapa, apakah realistis, enggak. Ya, loyalitas antar sesama teman itu patut kita jaga ya. Kita saling loyal satu sama lain tentu akan kita jaga semaksimal mungkin. Tapi untuk menang kan kita perlu hitung-hitungan yang benar, hitung-hitungan yang tepat. Kedua-duanya perlu diperjuangkan secara paralel. Mungkin itu dari saya ya. Mohon maaf saya izin waktunya pas banget ya. Baik. Bang Habib, terima kasih atas waktunya ya. Itu kemudian akan saya tanyakan kepada Bang Dev. Satu kuncian yang menarik dikatakan oleh Mas Habib di sini, jangan sampai kemudian memang iya betul, pasti Partai Golkar ada hitung-hitungan matematik ya untuk melihat bahwa harus menang baik Pilkada Jakarta atau juga Jawa Barat. Tapi juga ada loyalitas kawan bersama ini. Bagaimana kemudian Bang Dev? Iya. Ya, kalau masalah perkawanan dan juga kesoliditan ya memang tetap itu harus jaga. Akan tapi ya keputusan akhir kan juga kita tidak mau gegabah ya. Tadi kan kita semua sudah sepakati bahwa yang kita calonkan itu harus yang terbaik. Apalagi kita bicara soal Pilkada DKI, Pilkada Jabar yang dimana jumlah elektoralnya itu sangat besar. Dan kita kan tidak berpikir hanya untuk saat ini saja, kita berpikir untuk sampai dengan 2029 nanti. Nah, kursi Golkar untuk DPR RI saja dari Jawa Barat itu ada kalau nggak salah 19 ya. Nah, jadi ya kita penting buat kita tuh untuk kita menguasai wilayah Jawa Barat, dan DKI pun juga suara Golkar melonjaknya luar biasa. Kita itu di DPRD itu dari hanya 6 sekarang kita bisa berhasil mencapai 10 anggota DPRD DKI. Jadi basis suara Golkar itu juga mengembang. Nah, kalau misalnya tidak kita memiliki calon yang kuat, calon yang layak, nah nanti bisa berbahaya ke depannya. Jadi maka itu sebelum kita memutuskan hal yang sangat strategis seperti calon kepala daerah ini, ya kita harus hitung dengan sangat seksama. Yang kita calonkan ini adalah yang terbaik, dan salah satu alat mengukurnya adalah hasil survei. Nah, ditambah lagi ya kesepakatan antara sesama mitra Kim ini ya, karena kita kan juga berbicara untuk day to day operation pemerintahan ke depannya, bahwa kita harus memiliki persatuan yang kuat. Jadi hal ini harus menjadi pertimbangan kita ke depannya. Bang Dev, ini kan pendaftaran kan 27 Agustus. Kalau mengejar elektabilitas untuk 1 bulan lebih atau 2 bulan kan nggak mungkin. Apakah kuncian adalah koalisi ini yang kemudian pas sangat dijaga? Partai-partai mana yang kemudian mau ikut? Ya gini, ini pemikirannya yang harus di-adjust juga Mbak. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kita
baru dapat tiket, baru mencari elektabilitas dan popularitas, tidak. Jadi orang yang kita calonkan itu sudah pasti memiliki elektabilitas dan popularitas yang tertinggi. Nah, jadi maka itu kan kita surat tugas untuk maju pilkada saja kan sudah keluar dari sebelum pemilu bahkan ya. Jadi mereka sudah ditugaskan untuk bekerja mati-matian menaikkan citra mereka masing-masing. Ya, jadi maka itu nanti siapapun yang akan dicalonkan itu yang sudah kita yakinkan bahwa ini ya pasti menang. Jadi bukan masih gambling, bukan dikasih tiket dulu baru dia berupaya, enggak. Kita harus tahu bahwa yang kita kasih tiket ini adalah yang kemungkinan menangnya tertinggi, begitu. Oke, sekarang saya ke Mas Dede. Mas Dede, ini dari dua partai politik Gerindra dan juga Partai Golkar ini kan berkali-kali mengatakan kita mau calon yang terbaik. Padahal sudah ada Kaesang, seakan-akan meragukan keterbaikan dari seorang Kaesang. Ini bagaimana melihatnya? Ya begini, kalau dari Partai Gerindra sendiri ya, pernah ini waktu itu Bang Dasko ya, dari sosmednya yang saya lihat setidaknya ini menggadang-gadang Mas Budi dengan Mas Kaesang ya. Kemudian ketika Partai Gerindra mengeluarkan rekomendasi untuk Kang Emil ya, ini kan nggak beserta dengan calon wakilnya. Tapi kemudian kita bisa melihat Partai Amanat Nasional atau PAN ya, ini mengeluarkan semacam statement yang dalam hal ini dikeluarkan oleh Bang Zulhas yang mengatakan ini adalah RK dengan Kaesang yang kemudian menjadi Mbak Zita dengan Mas Kaesang. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal Mas Kaesang yang seolah-olah tidak diinginkan, rasanya keliru ya. Justru kebalik ya, justru kebalik. Saya itu menghadiri undangan media itu biasanya karena ada pihak eksternal itu menggadang-gadang nama Mas Kaesang. Oh, gitu. Jadi gitu ya? Iya, dulu di Bekasi itu yang menggadang-gadang adalah relawan Prabowo Gibran. Lalu di Sleman bahkan yang digadang-gadang itu Mbak Erina, bukan Mas Kaesangnya ya. Itu oleh kader-kader Partai Gerindra yang kami hormati. Lalu di DKI Jakarta, pernah juga di Surabaya. DKI Jakarta ini ada PKB. Saat itu Ketua PKB DKI ya Pak Hasbiala Ilyas itu mengatakan insya Allah Anies Kaesang menang. Dan ini bukan dari kami juga gitu. Belakangan ada juga Mas Budi dengan Mas Kaesang dan lain-lain. Tapi satu hal yang pasti ya, di internal PSI masih berlangsung proses ya. Akan tetapi kami sangat menghormati ketika partai lain, pihak lain, eksternal ya, itu menggadang-gadang nama Mas Kaesang, kami merasa terhormat gitu. Tapi kami juga menghormati proses internal di partai lain yang dimana kalau partai tersebut adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju, kami percaya bahwa partai tersebut juga meletakkan kepentingan koalisi itu di atas kepentingan yang lain. Misalnya kalau misalnya mereka ada hitung-hitungan partainya sendiri, tentu saja mereka juga meletakkan hitung-hitungan koalisi Indonesia Maju di dalamnya. Kurang lebih seperti itu Mbak Caca. Bang Dev, ini dijelaskan oleh Mas Dede, ini Kaesang ini magnetnya bukan ngadi-ngadi ya, nggak main-main, dia sholat Jumat aja dia itu. Banyak langsung orang ikut sholat Jumat. Apakah memang benar Partai Golkar nggak mau atau mungkin jangan-jangan pengen banget gitu loh untuk berpasangan dengan Kaesang bersama dengan RK, bagaimana? Ya, itu gini Mbak, kan ya tadi saya bilang lah, kita semua kembali ke hasil survei aja. Nanti kalau memang hasil surveinya itu bagus, pasti gini, pertama kita utamakan adalah kader dan pengurus. Ya, lalu kedua juga kita lihat hasil survei. Kalau hasil surveinya itu memang memungkinkan, ya baru kita bisa pertimbangkan. Jadi ya kita semua kembalikan ke hasil survei, baru bisa kita bahas lebih lanjut langkah-langkah ke depannya gimana. Karena hal strategis ini harus diputuskan langsung oleh Ketua Umum melalui berbagai macam pertimbangan yang sangat amat detail. Oke,